Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh, solehah yang ibu cintai, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, sesulit apapun, insya Allah ya. Sebelumnya kita berdoa agar Allah selalu melindungi kita dan melancarkan segala urusan kita. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan wakili mambarakatuh masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang ibu cintai karena Allah, dalam hal ini ibu akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Al-Quran itu menurut bahasa adalah Qara'a yaqra'u Quran, yaitu bacaan atau yang dibaca. Kalau menurut istilah, Al-Quran adalah kumpulan firman-firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad atau Nabi dan Rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hanya saja kita bertanya, siapa yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam hidup dan kehidupan kita ini? Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Apa itu takwa? Takwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita jaga, ya. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, baik takwa dalam ucapan, takwa dengan ucapan, takwa dengan lisan, atau takwa dengan perbuatan. Kemudian menghadapi COVID-19 ini, kita hadapi dengan takwa. Karena apa? Semua itu adalah merupakan kehendak Allah. Kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki semuanya itu bisa terjadi, dan kita sebagai hamba manusia ya harus ikhlas bisa menerimanya, karena semua itu takdir dari Allah, dan Allah juga pasti akan memberikan jalan keluarnya. Makanya jangan lupa berdoa dan selalu berdoa dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sedih, duka, senang, ya. Dalam keadaan dimana kita sedang berada di atas angin dan sebagainya, maka tingkatkanlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima musibah, ya. Harus takwa, apalagi di dalam puasa Ramadan ini, ya. Tingkatkan takwa kita kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kemudian siapa saja yang bisa orang yang mendapat petunjuk dari Allah, ya. Pertama, orang yang selalu ingat kepada Allah.
selalu zikir kepada Allah, baik zikir dalam ucapan, hati, dan perbuatan. Makanya semuanya di dalam Islam ini dibuktikan dengan doa. Dalam keadaan apapun, dalam detik apapun, jangan lupa kepada Allah. Azkuruni askurkum waskuruni walatakun. Kalau memang Al-Quran itu dijadikan petunjuk bagi kehidupan manusia, maka Al-Quran itu selain dibaca, dipahami, lalu kita amalkan ajaran yang terdapat di dalamnya. Ya. Pertama tadi ya, bagi mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah, itu orang-orang yang mau membaca, memahami, dan mempelajari serta mengamalkan Al-Quran. Insya Allah ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, subhanallah ya. Sekarang itu waduh, media massa itu sudah canggih ya, kita bisa menghafal Al-Quran melalui media ya, dari juz 1 sampai juz 30. Ya, insya Allah kalau kita amalkan, Allah juga akan memberikan ketakwaan kita yang benar-benar takwa, ya, takwa yang sebenarnya, baik dalam keadaan sedih, kita senang, dan lain sebagainya. Ya. Terus yang kedua, orang yang selalu berkata jujur. Ya. Salamatul insan wa salamatul lisan. Selamatnya manusia itu karena lisannya. Jaga lisan ini. Ya, jangan sampai ya kita menjolimi orang lain. Ya, karena Allah itu sangat tahu dan maha mengetahui. Insya Allah kita jaga ucapan kita, hati kita, dan perbuatan kita. Saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling mengejek, mencaci maki, ataupun saling menjatuhkan. Karena setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, saling mengisi, saling mengingat, amar ma'ruf nahi munkar, baligu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Yang kita mampu, yang masih baru kita mampu satu ayat. Tapi insya Allah dengan niat yang ikhlas kita mendakwakannya insya Allah jadi ilmu bagi diri kita sendiri, jadi nasihat bagi diri kita sendiri, bagi saya sendiri, dan bagi yang lainnya. Insya Allah saling nasihati itu, saling nasihat menasihati adalah menjadi satu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Insya Allah di dalam keadaan Ramadan ini kita jaga lisan kita, jangan sampai puasa kita itu hilang pahalanya atau berkurang pahalanya karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Yang kedua, tidak menggunjing atau gibah, ya, itu yang harus kita jaga selama kita di dalam kegiatan Ramadan khususnya, juga kegiatan hari-hari yang lainnya. Insya Allah kurangi hal seperti itu. Ya. Untuk bisa menjaga hal itu, ya kita sering introspeksi diri. Ya, siapa kita, apa kita, dan untuk apa kita. Yang ketiga, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan insya Allah Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW, "Taraktu fikum amrayni ijama tamassakum bihim lan tadilu abada kitab Allah wa sunnah." Telah aku tinggalkan dua perkara yang apabila engkau berpegang teguh kepada keduanya, engkau akan selamat hidup dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadikanlah Al-Quran itu adalah satu petunjuk
yang tidak ada di dalamnya itu keraguan sedikit pun, karena memang itu adalah Allah yang langsung membuatnya. Tidak ada yang bisa membuat Al-Quran. Kita hanya mengcopy ulang saja, ya kan? Tapi wahyu aslinya itu dari mana? Dari Allah. Insya Allah semua yang datang dari Allah itu baik dan benar. Maka kita sebagai umat manusia, sebagai hambanya, patut mengikuti kepada dia. Ya, seperti tadi yang saya ucapkan, Fazkuruni azkurkum wazkuruli walakum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah. Aku akan tambah nikmatmu. Ya, insya Allah dalam setiap langkah kita ingat kepada Allah. Ya, ingat dan selalu ingat kepada Allah dan bersyukur. Insya Allah bersyukur dengan ucapan, bersyukur dengan hati, dan bersyukur dengan hati. Dengan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, maka kita jadikan kandungan Al-Quran itu yang bisa membuat kita tambah bersyukur kepada Allah. Makanya kita jangan lupa selalu bermohon agar kita itu dikelompokkan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Makanya manusia itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, orang-orang yang muttaqin. Yang kedua, orang kafir. Dan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Kita termasuk yang mana? Ya, insya Allah dengan upaya kita, ikhtiar kita sebagai hamba Allah, yang kita laksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang pertama, yaitu orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang selama ini sudah kita pahami dan kita ketahui bisa menjadikan sandaran petunjuk untuk kita semuanya. Mudah-mudahan atas ikhtiar kita, upaya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita itu termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Tetap bersemangat, jaga kesehatan dalam melaksanakan ibadah suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.